Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bertemu bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar yang akan menemani Anda dalam 1 jam ini, tentunya bersama Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan kali ini kita akan memulai lagi ya dari surah Muhammad. Muhammad Kita akan sallallahu mulai alaihi dari wasallam. ayat yang pertama. Baik. Silakan Abi tausiahnya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir yang menghalangi dirinya dan orang lain untuk menempuh jalan Allah. Allah, kita terjemahkan dulu. Allah menyesatkan amal-amal mereka. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dan fahami apa yang dimaksud dengan ini. Yang pertama, alladzina kafaru. Kafar itu artinya menutup. Seperti kafir Kafir tertutup. tertutup. Iya. Yang menutup kebenaran. Ada istilah Al-Quran yang seringkali orang tidak memperhatikan itu, tapi ulama-ulama yang pakar itu memperhatikannya. Kalau Al-Quran berkata al-kafirun alladzina kafaru, maka yang dimaksud adalah orang-orang musyrik di Makkah, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Iya, iya. Di Mekah. Yang di Mekah. Itu pada dasarnya ya. Iya. Nah, karena itu orang-orang Yahudi dan Nasrani ada namanya tidak dinamai orang kafir. Oh. Oke. Atau Ya. mereka digelar dengan ahlul kitab. Ahlul kitab. Pemilik kitab suci. Hmm. Jadi memang sejak semula Al-Quran sudah membedakan antara orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan ahlul kitab. Mereka itu percaya Tuhan. Iya. Ya toh? Iya. Mereka punya kitab suci. Walaupun kita ada berbeda Iya. menyangkut kitab sucinya. Iya. Nah, karena mereka percaya pada Allah, maka mereka tidak dinamai dari segi nama loh. Iya, Saya iya. tidak bicara substansi. Iya, iya. Tidak dinamai orang kafir. Dari segi nama. Dari segi nama. Dipanggil ahlul kitab. Mereka punya kedudukan karena itu juga Islam membenarkan memakan makanan sembelihan ahlul kitab. Oh. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum. Makanan atau sembelihan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, selama binatang itu binatang halal, boleh kamu makan. Karena itu pula wanita-wanitanya boleh dinikahi. Boleh, Muslim boleh menikah dengan wanita-wanita ahlul Iya, kitab. iya, iya, iya. Jadi sejak semula sudah beda. Itu satu. Nah, di sisi lain kita mau lihat lagi kafarun. Untuk kita lihat di sini. Al-Quran menggunakan kata ini untuk semua yang menutup. Tadi dari segi nama, Iya. nama yang dimaksud ini. Tapi kata kafara sendiri menutup, sehingga orang yang menutup sakunya tidak mau mengeluarkan uangnya, namai kafir. Untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Dinamai kafir. Kikir, orang yang kikir dinamai kafir. Petani yang menanam benih lalu menutupnya, itu kafir. Oh. Ya, Oke. itu dari segi bahasa. Iya, Nah, kita kembali kepada kita. Orang-orang yang menutupi kebenaran, puncaknya adalah musyrik dan menghalangi dirinya dan orang lain dari menempuh jalan Allah. Adalla a'malahum. Kita lihat lagi ini adalla. Dalal itu biasa orang katakan sesat. Oh, dia itu sesat. Ada yang membatasi pengertian sesat, oh itu tidak beragama. Iya. Sebenarnya tidak demikian dalam penggunaan Al-Quran. Dhalal itu
tidak mengetahui arah yang benar. Tersesat begitu. Tersesat, tidak tahu arah benar. Ya. Nah, orang yang lupa sehingga mengucapkan sesuatu yang keliru, sesat atau tidak? Tidak. Ah, dia tahu arah yang benar atau tidak? Tahu, tapi lupa. Iya, kelupaannya itu menjadikan dia keliru dalam menetapkan arah yang benar. Oh, Sehingga iya. dinamailah orang yang lupa dengan sesat. Berbeda jadinya. Ya, jadi kita harus lihat ini. Iya, Seorang wanita yang menjadi saksi hendaknya mereka itu berdua agar supaya antadilla ihdahuma, jangan sampai salah seorang dari mereka sesat. Maksudnya apa? Lupa. Nabi sebelum diangkat jadi nabi, oleh Al-Quran dikatakan bahwa wajadaka dhallan fahada. Kami menemukanmu sesat. Lalu dia memberimu petunjuk. Apa Nabi sesat? Tidak. Tidak. Kami menemukanmu tidak mengetahui arah yang benar. Iya. Orang-orang kafir dan membendung orang lain, menghalangi orang lain berjalan di jalan yang benar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tidak mengetahui arah yang benar sehingga amal-amalnya pun tidak mencapai sasaran. Ya kan? Orang-orang kafir yang akidahnya salah, kepercayaannya salah, menghalangi orang melakukan kebaikan, amal-amal baiknya pun tidak mencapai arah yang benar, tidak dapat ganjaran. Itu yang dimaksud ayat ini. Walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Adapun orang-orang yang beriman, beramal saleh, percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah kebenaran, maka Allah menutupi kesalahan-kesalahan mereka dan menjadikan pikiran dan hati mereka lurus, tenang, dan cerah. Masya Allah. Kaffara anhum sayyi'atihim, ditutupi kesalahan-kesalahannya. Kita lihat apa Kita tahan dulu Pak Quraish. Apa yang dimaksudkan dengan menutupi kesalahan-kesalahan kita selama kita percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda bersungguh-sungguh ingin mengikuti kebenaran, Tuhan memberikan Anda petunjuk sehingga hati Anda tenang dan pekerjaan Anda bisa menjadi lurus. Amin. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraish sudah menjelaskan bagaimana kita sebagai orang yang percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ketenangan selama kita berpegang teguh pada iman kita. Nah, yang menarik tadi Pak Quraish mengatakan bahwa maka kesalahan-kesalahan kita yang beriman kepada Allah akan diampuni. Bagaimana maksudnya ini? Bagus. Bukan diampuni, ditutupi. Saya salah. Allah menutupinya. Bagaimana caranya? Anda diilhami suatu pekerjaan yang baik, sehingga apa yang tadinya Anda kerjakan yang buruk ini tertutupi oleh amal baik Anda. Oh, iya. Dilihat oleh orang lain. Dilihat atau dalam. Ini pakaian saya kotor di sini. Saya ambil ini, saya tutupi. Atau seperti tip X. Iya. Penghapus. Nah, kalau Allah menutupi, maka pasti baik. Karena Allah yang tutupi.
Itu ada begini, ada begini. Ada ayat yang menyatakan bahwa orang-orang yang berdosa itu akan terancam dengan siksa illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali yang bertobat, percaya dan beramal soleh, maka mereka itu yang akan diganti amal buruknya menjadi amal kebaikan. Masya Allah. Kapan kita pernah bicara bahwa ada orang bergelimang dosa datang minta pada Nabi, jatuhi saya sanksi. Bukankah kamu tadi sudah sholat dengan kita? Terhapus dosanya. Itu namanya kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Sehingga karena dia sudah melakukan suatu kebaikan, imannya yang benar, amal-amalnya yang soleh, itu menjadikan dia hidup dalam ketenangan. Satu hal lagi yang saya ingin kita jelaskan di sini dari ayat ini, di sini ada nuzzila ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kalau menyebut nama Nabi selalu diikutkan dengan gelar kehormatan. Muhammadun Rasulullah. Ya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Nah, di sini walaupun tidak ada kata Rasul, tetapi ada diisyaratkan bahwa ada yang diturunkan kepada Muhammad. Ya. Allah menurunkan sesuatu. Nah, jika demikian, menyebut nama Nabi hendaknya dengan penghormatan, ya kan? Ya. 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 Jadi wa manuzila ala Muhammad wa wal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah hak yang sempurna. Al-haq yang sempurna. Bisa jadi ada hak tapi tidak sempurna. Wa wal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayiatihim. Mengapa terjadi perbedaan antara natijah hasil yang diperoleh oleh orang kafir dan hasil yang diperoleh oleh yang beriman? Kenapa? Hasil yang diperoleh orang kafir pekerjaannya tidak mencapai sasaran yang sebenarnya. Hatinya kacau. Kalau yang ini hatinya tenang. Ya. Kenapa? Dijelaskanlah kemudian. Apa itu? Zalika, itu disebabkan karena orang-orang kafir itu mengikuti secara bersungguh-sungguh kebatilan. Mengikuti secara bersungguh-sungguh. Yang batil, yang salah itu dia ikuti dan segalanya. Sedangkan orang-orang yang beriman mengikuti secara sungguh-sungguh kebenaran. Kalau Anda bersungguh-sungguh ingin mengikuti kebenaran, Tuhan memberikan Anda petunjuk sehingga hati Anda tenang dan pekerjaan Anda bisa menjadi lurus. Amin. Oke, nanti kita lanjutkan kalau begitu sebentar lagi. Karena semakin menarik pembahasan kita di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Kalau ada salah seorang dari orang musyrik nih, tidak percaya Tuhan, mempersekutukan Tuhan, meminta perlindungan kepadamu. Beri dia perlindungan. Masih dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab, bersama saya Hilbram Dunar. Kita lanjutkan lagi Pak Quraish. Baik, selanjutnya ayat kita ini berkata, jika demikian itu halnya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Maka apabila engkau bertemu dalam perang, bukan sekedar bertemu, dalam perang. Dalam perang. Kata laqitum itu pertemuan, tapi dalam istilah bahasa Arab, al-liqa itu artinya peperangan. Jadi bertemu dalam peperangan. Ya. Walaupun dari segi pengertian bahasa itu artinya bertemu. Biasa kalau orang berpisah dikatakan ilal liqa, sampai ketemu lagi. Ya. Tapi kalau dalam bahasa di sini al-liqa artinya bertemu dalam perang. Idza laqit fadarbar riqab.
tebas lehernya. Kalau bertemu dalam perang, Iya. tebas lehernya. Iya. Alladzina kafaru. Siapa yang dimaksud dengan orang kafir? Iya. Orang musyrik. Iya. Kan tadi iya, kan iya, iya. bukan orang Yahudi. Bukan orang yang memiliki percaya Tuhan tapi memiliki kitab yang berbeda. Bukan Yang itu. ada ayat ini yang dimaksud adalah orang musyrik. Orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Yang memerangi kamu sehingga kamu bertemu dengan dia di dalam peperangan. Saya ingin garis bawahi lagi tuntunan Al-Quran yang seringkali kita. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Kalau ada salah seorang dari orang musyrik, musyrik nih, tidak percaya Tuhan, mempersekutukan Tuhan, meminta perlindungan kepadamu. Iya. Beri dia perlindungan. Oh. Dia tidak memusuhi saya dong. Oh. Sekarang boleh jadi dari negara lain ada non-muslim, musyrik ini segala datang pada seseorang atau datang di negara minta perlindungan. Beri dia perlindungan. Baru nampakkan dalam keadaan dia di dalam perlindungan kamu itu nampakkan keindahan Islam. Supaya dia dengar ayat-ayat Al-Quran hatta yasma'a kalam Allah. Lalu kalau dia mau pergi, tinggalkan kamu, antar dia sampai ke tempat yang aman. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya kan? Thumma ablighu ma'mana. Itu yang musyrik, apalagi yang seagama dengan Anda, apalagi yang seketuhanan yang Maha Esa dengan Anda. Itu tuh. Ini kalau sudah bertemu dalam peperangan dan selalu peperangan dalam Islam itu adalah pembelaan diri, bukan pemaksaan agama. Kalau sudah bertemu, dia mau bunuh kamu, dia mau ini kamu, tebas batang lehernya. Sebenarnya dia katakan ya bunuh juga dia. Iya. Tapi pertanyaannya, kenapa dia katakan tebas batang lehernya? Ya kan? Bukan ditusuk begitu Kenapa maksudnya. dia bukan bunuh dia? Ini lagi ajaran Islam begini. Kalau mau menyembelih atau membunuh, bunuhlah dengan cara yang tercepat supaya yang bersangkutan tidak tersiksa. Masya Allah. Iya, 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 iya. Mutilasi tidak boleh. Cara yang tercepat dulu, bahkan sampai sekarang mau membunuh orang, tebas. Iya, iya. Nabi bersabda, kalau mau membunuh binatang yang berbahaya dan sebagainya, siapa yang bisa membunuhnya dengan sekali pukul dapat ganjaran lebih banyak daripada yang memukulnya berkali-kali. Tidak ada penyiksaan. Agama ini agama rahmat walaupun dalam peperangan. Iya. Fadarbar riqab hatta idza ashantumuhu. Sampai kalau kalian sudah dapat melumpuhkan mereka sehingga mereka tidak dapat bergerak lagi. Fashuddul wiqaq. Ikat dia. Ikat. Dulu ikat. Kalau sekarang makanya tangkap masukkan penjara. Iya. Dulu belum ada penjara. Iya. Ikat dia. Lalu imma mannan ba'du wa imma fidaan. Lalu lihat, kamu punya dua alternatif. Yang pertama, lepaskan dia. Sudah tidak bahaya. Atau bebaskan dia dengan membayar tebusan. Tidak ada di sini kata bunuh dia. Setelah kalau dia menyerah gitu ya. Sudah menyerah, Tidak sudah bergerak. jadi tawanan, perlakukan dia dengan baik. Bahkan dulu itu Nabi berpesan, kasih dia makanan yang baik. Sahabat-sahabatnya ada yang makanannya yang baik dia berikan pada tawanan. Perlakukan tawanan itu dengan baik. Itu ada ayat wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ada sekelompok sahabat yang memberikan makanannya yang dia sukai kepada miskinan, orang miskin, anak yatim dan tawanan. Dan tawanan. Jauh sebelum dunia mengenal perlakuan hebat pada tawanan ini. Imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada al-harbu auzara. Sampai akhirnya
perang itu menjadi selesai, sudah ini. Dzalika, yang demikian ini kami perintahkan kepada kamu, sebenarnya kalau Tuhan mau bisa saja mereka dilumpuhkan langsung oleh Tuhan. Tidak perlu kamu disuruh untuk ini. Walakin lantasara minhum, pasti Allah akan mendapatkan kemenangan dari mereka. Walakin liyabluwakum biba'd. Tetapi perintah untuk berperang ini untuk menguji kamu. Kamu taat pada Allah atau tidak? Jadi Allah memperlakukan perintah untuk berjuang ini, diperintahkan Allah untuk melihat siapa yang benar-benar taat pada Allah atau tidak. Kalau Tuhan mau memenangkan, satu malaikat bersuara keras habis semua. Tapi tidak. Liyabluwakum liyabluwa ba'dakum bi ba'din, sebagian kamu diuji melalui sebagian yang lain. Walladzina qutilu fi sabilillahi falai yudilla amalahum. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, amal-amal mereka sama sekali tidak akan salah sasaran. Yudilla. Oke, kita tahan sampai di situ, Pak Quraish, karena menarik untuk membahas mengenai amal-amal mereka tidak akan salah sasaran. Seperti apa maksudnya? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Seorang yang berjuang, yang berjihad itu selalu harus mengaitkan dirinya dengan Allah. Itu baru ini. Nah, manusia hanya berkewajiban berusaha. Pada segmen sebelumnya Pak Quraish mengatakan bahwa orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berperang di jalan Allah, maka amal-amalnya tidak akan meleset. Ini maksudnya bagaimana? Orang berjuang itu ingin mencapai kemenangan. Orang yang berjuang karena Allah itu ingin mendapatkan ganjaran dari Allah, ingin mendapatkan kemuliaan. Amal-amalnya itu mengarah ke sana. Tidak salah sasarannya. Saya beri Anda contoh. Saya mau ke tempat si A. Saya berjalan. Kalau saya dapat petunjuk, saya akan sampai ke rumah si A. Tidak salah sasaran. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah ingin mencapai kemenangan. Orang yang berjuang di jalan Allah ingin mencapai kejayaan. Orang yang berjuang di jalan Allah ingin memperoleh ridha Allah. Siapa yang gugur di jalan Allah, amal-amalnya, perbuatannya ini tidak akan meleset dari sasarannya. Amal-amalnya diarahkan Tuhan sehingga mencapai sasaran. Kalau di sosial media, baik di sosial media saya atau sosial media Pak Quraish, ini pasti banyak sekali orang yang ingin punya kesempatan bertanya dan dijawab langsung. Nah, kami juga mewujudkannya untuk Anda yang mau bertanya langsung kepada Pak Quraish, kami sudah ambil seperti apa pertanyaannya. Ini dia, kali ini kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Saya ingin bertanya, apakah kita diperbolehkan untuk berbaiat atau taat kepada penguasa kafir? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik pertanyaannya. Mungkin Anda juga sama-sama ingin tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah apa boleh kita berbaiat atau turut atau apa namanya ya, mengikat janji setia ya kepada penguasa yang kafir tapi Nabi. Kita harus lihat dulu. Kafirnya ini kafir bagaimana? Ya kan banyak ini kafir. Iya. Satu. Tapi pada prinsipnya begini, kita harus taat kepada penguasa yang sah. Penguasa apapun yang sah, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau tidak bisa terjadi kekacauan. Alal mar'i as-sam'u wa ta'ah fima radiya wa kariha. Saya mau beri contoh dulu, yang kecil dulu sebelum kita sampai pada yang besar. Polisi lalu lintas di jalan itu penguasa jalan atau tidak? Iya betul. Dia yang mengatur. Iya.
Anda perlu taat atau tidak? Iya. Harus. Iya. Harus Kalau taat. disuruh berhenti, Iya, berhenti, Iya. jalan-jalan. Karena kalau tidak terjadi kekacauan. Iya betul. Kalau dalam tingkat yang rendah seperti ini sudah harus taat, maka apalagi di tingkat yang tinggi. Nah, tapi kita ambil contoh agama lantas berkata begini, Anda wajib taat kepada penguasa suka atau tidak suka selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah agama. Iya, oke. Ya, ada seorang sahabat pernah bertanya pada Nabi, wahai Nabi, ada penguasa yang menuntut dari kami hak-haknya, tapi dia tidak memberikan kepada kami hak-hak kami. Bagaimana? Kata Nabi, taati dia. Taati dia selama kamu masih diizinkan beragama, selama kamu masih diizinkan untuk sholat. Jadi agama ini menghendaki adanya keteraturan. Iya, Ya toh? iya. Biar tidak kacau. Itu baiat itu kita harus berbaiat pada penguasa yang sah, ya kan? Tetapi bisa saja kita tidak setuju. Anda tidak setuju, laksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tidak setuju dengan dia, tunggu giliran Anda. Biar pemilihan lagi. Iya kan? Iya, jangan membantah di tengah-tengah gitu. Jangan mengacau, membuat jangan kekacauan. ini. Boleh memberi nasihat, boleh memberi ini. Saya kira itu. Iya, saya rasa cukup jelas itu jawabannya dan mungkin menjawab banyak pertanyaan dari Anda. Kita lanjutkan lagi, Pak Quraish. Baik, kita lanjutkan. Sayahdihim wa yuslih balahum. Allah akan mengantar mereka. Mengantar mereka kemana? Iya. Antar mereka ke surga. Masya Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah tadi. Ya Allah. Mengantar mereka. Wa yuslih balahum. Dan abal, kita kira bal. Bal itu pikiran, hati. Atau sesuatu yang penting. Sedemikian penting sehingga selalu berada dalam benak Anda atau hati Anda. Ya itu sesuatu yang penting kan begitu. Yeah. Ada hadis, kullu amrin zibal, setiap perbuatan, setiap kegiatan yang penting, yang terfikirkan selalu di pikiran Anda atau hati Anda, kalau tidak dimulai dengan mengucapkan Bismillah, tidak akan berhasil. Ini sekarang orang-orang yang gugur di jalan Allah itu diantar Allah ke sorga dan akan dijadikan semua persoalan yang terlintas dalam pikirannya selalu dia lihat dalam keadaan baik. Selalu dijadikan hatinya tenang, selalu dijadikan pikirannya cerah. Istihbalang baru wa yudkhimulhumul jannah, dan Allah memasukkan mereka ke sorga. Arrafahalahum, Allah memperkenalkan sorga itu kepada mereka. Banyak artinya, salah satu dari sekian banyak makna itu, sebelum dia meninggal dia lihat tempatnya di sorga. Wah, senang dong. Tenang juga ya. Al-Quran tidak berkata seperti kata sementara. Al-Quran tidak berkata seperti kata sementara orang sekarang bahwa yang gugur di jalan Allah itu disambut oleh bidadari. Ya tahu? Iya. Itu ada 7 lagi katanya, Pak Quraish. Bukan cuma 7, 70. 70. Banyak amat itu, ya. Oke. Jadi ini sayahdihim wa yuslih balahum wa yudkhimul jannah arrafaha lahum. Dia akan dimasukkan ke sorga. Ada lagi yang mengatakan arrafaha lahum, yang sebelum ini telah diperkenalkan kepada mereka. Apa itu? Ada ayat-ayat yang memperkenalkan kepada kita sorga. Bagaimana sorga itu? Nah, ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini sudah diperkenalkan kepada mereka sorga. Sorga itu begini. Ada nanti salah satu episode, saya kira di surah ini juga, itu ada yang menjelaskan bagaimana sorga itu. Oke. Saya kira itu. Iya, baik Pak Quraish, pertanyaan dari saya kalau begitu. Ini berhubungan dengan kata berjuang di sini. Kalau dalam ayat tadi, perjuangan ini bisa dikatakan berperang di jalan Allah. Tapi kalau sekarang kan kita
meluaskan ya, Pak Quraisy, bahwa berjuang itu bukan hanya berperang, apapun yang kita lakukan. Begitu betul ya, Pak Quraisy. Kita bekerja, kita berusaha itu termasuk dalam perjuangan di jalan Allah. Nah, tadi dikatakan dalam perjuangan itu apapun hasilnya, semua amal kita akan diterima dengan baik. Kalau kita dalam perjuangan hidup ini, Pak Quraisy, kita gagal, dalam arti kata berusaha tapi gagal. Ada yang sudah berkali-kali tapi gagal. Itu bagaimana kita menyikapinya? Sebelum saya jawab itu saya mau garis bawahi dulu. Jihad. Jihad itu terambil dari kata juhud. Upaya sungguh-sungguh. Upaya yang sungguh-sungguh. Kalau Anda berpikir secara sungguh-sungguh itu berijtihad namanya. Ya, toh? Ya. Kalau Anda menggunakan fisik Anda secara bersungguh-sungguh, itu jihad namanya. Kalau Anda mengelola jiwa Anda secara bersungguh-sungguh, itu jihad namanya. Nah, jadi jihad punya banyak. Di sini juga jihad begitu. Seorang yang berjuang, yang berjihad itu selalu harus mengaitkan dirinya dengan Allah. Itu baru ini. Nah, manusia hanya berkewajiban berusaha. Sukses di tangan Tuhan. Iya. Sekian banyak nabi yang terbunuh. Iya, Yang tidak sukses. Bahkan boleh jadi ada yang berkata sekian banyak nabi yang wafat belum mencapai hasil usahanya. Banyak. Ya kan? Nah, jadi yang perlu kita berjuang, yang perlu kita kita berusaha sekuat tenaga. Hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apapun itu adalah yang terbaik. Ya, untuk itulah kita. yang terbaik. Karena itu termasuk bagian dari perjuangan tadi. Itu termasuk bagian dari itu termasuk tugas kita. Soal sukses tidak. Sukses di tangan Tuhan. Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk sukses. Oh. Beliau diperintahkan untuk berjuang. Oh. Iya. Perjuangannya bagaimana? Sampaikan pada mereka. Innaka la tahdi man ahbab. Kamu tidak bisa memberi petunjuk walau orang yang kamu cintai. Allah yang memberi petunjuk. Iya. Iya. Tetapi berusaha sungguh-sungguh supaya orang dapat petunjuk. Karena Nabi Muhammad diperintahkan untuk berjuang, bukan untuk sukses. Untuk meraih sukses. Iya, baik. Harapkanlah sukses itu. Iya. Tapi ketahuilah bahwa sukses di tangan Tuhan. Masya Allah. Terima kasih Pak Quraisy. Nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada waktu untuk kita sama-sama dalam tafsir Al-Misbah. Membunuh musuh dibenarkan, tetapi tidak dengan menyiksanya. Sedapat mungkin kalau harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang menjadikan yang terbunuh itu tidak merasakan sakit yang terlalu lama. Tafsir Al-Misbah kali ini membahas mengenai surah Muhammad SAW dimulai dari ayat yang pertama tadi. Nah, dari ayat-ayat yang tadi Pak Quraisy sudah sampaikan cukup menjelaskan juga mengenai peperangan, perjuangan, dan juga ada jihad di dalamnya. Saya jadi penasaran sebenarnya, peperangan pada masa Rasulullah itu seperti apa sih Pak Quraisy? Tentu berbeda dengan keadaan sekarang. Ya toh? Sekarang senjatanya integral. Hanya yang pertama mungkin kalau kita bicara peperangan pada masa Nabi. Nabi itu 23 tahun. Beliau oleh sementara pakar terlibat langsung hanya 9 kali. Ke medan perang gitu? Ke medan perang 9 kali. Ya toh? Walaupun peperangan itu terjadi, ada yang menghitungnya 26 kali. Korbannya tidak lebih dari 1.000 orang. Oh, sedikit ya? Sedikit sekali. Dibanding Kenapa? sekarang Karena memang seringkali Nabi terlibat dalam menuju perang sebelum sampai di tempat musuh sudah lari. Nabi bersabda, nusirtu birru'b. Aku memperoleh kemenangan karena
orang takut pada saya. Atau, yang terlibat langsung itu. Dan selalu diupayakan bahwa sebelum perang dicari jalan yang bisa menghindarkan seseorang dari peperangan. Gimana? Ditawari, ini begini, ini begini. Ada usaha damai terlebih dahulu. Ya. Dan tapi waktu masa Nabi, pada umumnya peperangan itu inisiatifnya datang dari musuh. Oh, jadi nabi yang diperangi, Nabi yang diperangi. membela diri. Membela diri. Nah, itu satu. Yang kedua, memang peperangan itu tidak disukai oleh Islam. Cari jalan damai. Nah, tetapi damai yang terhormat. Maksudnya bagaimana tuh damai yang terhormat? Jangan cari damai yang menghilangkan hak Anda. Jangan cari jalan damai yang mengorbankan prinsip-prinsip Anda. Jangan cari jalan damai karena Anda takut menghadapi musuh. Damai yang terhormat. Ya kan? Ya. Itu tadi saya kira itu ya menyangkut kalau kita bicara soal perang pada masa Nabi. Kalau gitu kita masuk pada kesimpulan. Baik, kita baca kesimpulannya dari sini di surat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang pertama, akidah, kepercayaan itu mempunyai kekuatan yang amat besar. Bukan saja menyamai, bukan saja mewarnai aktivitas seseorang. Akidah mewarnai aktivitas Anda, tapi memberikan kekuatan batin yang mendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menghasilkan hal-hal yang amat luar biasa dalam kegiatan itu satu. Yang kedua, kebatilan tidak mempunyai akar. Tidak ada akarnya. Sehingga dengan mudah hilang. Kalaupun dia bertahan dan bersandar pada suatu tempat. Kalau sandarannya hilang, dia runtuh. Sedangkan hak terhunjam ke bawah akarnya. Boleh jadi saat ini belum nampak. Tapi satu saat pasti akan nampak. Pasti. Itu hak begitu. Karena dia terhunjam. Oke. Yang ketiga, dalam peperangan kendati membunuh musuh dibenarkan, tetapi tidak dengan menyiksanya. Sedapat mungkin kalau harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang menjadikan yang terbunuh itu tidak merasakan sakit yang terlalu lama. Ya, dalam peperangan juga setelah musuh dilumpuhkan, mereka dapat ditawan dan dikembalikan kepada kebijakan pimpinan, apakah dia mau dibebaskan tanpa tebusan atau dibebaskan tanpa tebusan. Tawanan tidak boleh diganggu gugat, tawanan tidak boleh dibunuh, kecuali kalau terbukti bahwa dia mata-mata yang sangat berbahaya, ya kan? Atau dia pengkhianat yang pengkhianatannya sudah sangat luar biasa. Itu saya kira kesimpulan kita di sini. Baik, alhamdulillahirabbil-alamin. Terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya kali ini. Mudah-mudahan membawa kita ke dalam keimanan yang lebih kuat sekaligus membuat suasana di bulan suci Ramadan ini menjadi jauh lebih menenangkan. Insya Allah besok kita bertemu lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.